Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh kasus berikutnya, yaitu mengenai teori investasi, yaitu yang A, nilai sekarang atau present value. Nah, di dalam ilmu ekonomi diketahui bahwa uang memiliki nilai waktu, yang artinya nilai nominal dari uang itu dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Contohnya, misalnya di tahun sekarang dengan uang Rp500.000 kita bisa membeli 1 gram emas, tetapi di tahun berikutnya boleh jadi dengan uang Rp500.000 itu kita hanya bisa membeli 0,75 gram. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Ahmad ditawari sebuah proposal usaha yang mengharuskan investasi awal sebesar 100 juta. Diprediksikan bahwa 5 tahun yang akan datang, nilai nominalnya akan bertambah menjadi 161 juta. Nah, apakah yang 161 juta di 5 tahun mendatang itu memiliki nilai yang lebih besar dari nilai uang 100 juta saat ini? Nah, di sini dinyatakan di dalam soal bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 15%, ya, di mana memang Ahmad merencanakan bahwa jika ia menerima proposal ini, dia akan meminjam uang dari bank, di mana dia prediksikan bahwa bunga pinjaman dari bank itu adalah sebesar 15%. Oleh karena itu, dia menginginkan bahwa tingkat pengembalian dalam investasi ini harus lebih besar dari 15% atau minimal 15%. Gitu. Oke, ini ada rumusnya untuk mencari present value. Present value itu adalah X atau nilai prediksi dibagi 1 ditambah R faktor diskonto dipangkatkan T atau waktu. Biasanya ini dalam tahun. Oke, kita lihat X-nya kita ketahui 161 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 5. Ini karena prediksinya 5 tahun yang akan datang, ya, maka hasilnya adalah 80,1 juta. Nah, ternyata di 5 tahun mendatang dari prediksi proposal yang katanya itu memberikan keuntungan dari 100 juta di 5 tahun 5 tahun mendatang itu jadi 161 juta kalau dia bergelut di usaha ini. Nyatanya nilai waktu dari uang pada 5 tahun mendatang yang besarnya 161 juta itu hanya setara dengan 80,1 juta uang yang saat ini atau uang di tahun pertama ini, ya. Nah, oleh karena itu, dilihat dari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proposal yang ditawarkan kepada Ahmad itu sebaiknya ditolak. Ya, meskipun memang di proposal itu kelihatannya ada prediksi keuntungan dari 100 juta itu bisa menghasilkan 161 juta. Oke. Berikutnya, tingkat pengembalian yang sesungguhnya yang terjadi tadi itu sebetulnya berapa sih? Bisa dihitung nggak persentasenya? Apakah bisa dibandingkan dengan standar yang diinginkan tingkat pengembaliannya itu minimal 15% atau tidak? Nah, kita dapat menghitungnya. Rumusnya adalah ini, ZT sama dengan Z0 dikali 1 ditambah R pangkat T. ZT itu adalah nilai prediksi, Z0 investasi awal, R tingkat pengembalian, atau diskonto, ya, T sama dengan waktu. Nah, ZT tadi 161 juta, JO-nya 100 juta, dalam kurung 1 ditambah 5 dipangkat, 1 ditambah R pangkat 5. 5 itu adalah T-nya tadi yang 5 tahun. Nah, kita untuk bisa menguraikan soal ini, Oke, untuk bisa menguraikan soal ini kita mungkin merefresh kembali pelajaran SMA dulu mengenai logaritma, ya. Nah, nilai seperti ini bisa kita uraikan sederhanakan dengan logaritma. Nah, di sini ada log, berarti di sini juga harus muncul log juga, ya. Log 161 sama dengan ini diuraikan jadi log 100, ya, ditambah 5-nya kita membalik ke sini, ya, rumus logaritma. Nah, 5
log 5 log 1 ditambah R ya. Kemudian kita cari log 161 itu adalah 2,2068. Kemudian log 100 itu kita tahu bahwa log 100 itu adalah 2. Kemudian ditambah 5 log 1 ditambah R ya. Mungkin ada yang belum tahu cara menghitung logaritma, Ibu tunjukkan saja. Oke. Kita pakai kalkulator saintifik ya. Log 161. 161 lognya berapa? Tinggal klik log. Nah, kita harus pakai kalkulator saintifik ya. Karena kalau pakai kalkulator daging biasanya nggak bisa. Oke, kita lihat 2,2068 2,2068 sesuai ya. Log 100 ya 2 tentu saja. Kalau penasaran kita lihat saja. Log 100 2 ya. Ini 0-0-nya ditiadakan juga nggak apa-apa. Ditambah 5 log 1 tambah R. Nah, kita habiskan yang memiliki kesamaan jenis ya. Di sini ada angka nominal 2,2068, ini kita pindahkan ke ruasnya ke sini dikurangi 2000 ya. Pindah ruas jadi negatif. Kemudian tinggal di sini sisa 5 log 1 ditambah R. Nah, 2,2068 dikurangi 2 adalah 0,2068, tinggal di sini 5 log 1 ditambah R. Nah, kita balikan saja. Ini dibalikin ke sini, ini dibalikin ke sini. Sama saja ya. Jadi 5 log 1 ditambah R sama dengan 0,2068. Nah, log 1 tambah R sama dengan, ini langsung tadi dibagi 0,2068 dibagi 5. Ya, 5-nya pindah ke sini. Ya, jadi bagi ya ini. Hasilnya adalah 0,0414. Nah, untuk melihat hasil ini, kita lihat antilognya. Antilog 1 tambah R itu hasilnya 0,0414. Kita lihat antilognya. Ada di sini ya. 0,414 0,0414 antilog itu 10 pangkat X ya, 1,10. Nah, jadi kita bisa cari ya, antilog dari 0,0414 adalah 1,10. Oke, jadi ini sudah tinggal 1 tambah R, karena antilognya sudah habis. Kemudian sama dengan 1,10, kita habiskan yang sejenis, jadi di sini tinggal R sama dengan 1,10 dikurangi 1 ya, yang ini. Jadi R-nya sama dengan 0,10 dikepersenkan, jadi R-nya adalah 10%. Nah, ternyata tingkat pengembaliannya itu hanya 10%. Lebih kecil dari 15% yang merupakan tingkat pengembalian minimal yang diharapkan oleh Ahmad. Oleh karena itu, proposal yang ditawarkan kepada Ahmad sebaiknya ditolak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebetulnya nilai dari 15% dari keuntungan yang diharapkan oleh Ahmad itu sebetulnya nilai nominalnya berapa sih di tahun kelima, itu bisa dicari ya dengan rumus yang kedua, yaitu nilai masa mendatang. Oke, F sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat T. F sama dengan, atau future value sama dengan A-nya tadi investasi awalnya 100 juta dikali 1 ditambah 0,15, ini yang diharapkan tadi 15%, dipangkatkan 5. 5 adalah tahun investasi ya. Jadi 100 dikali 2,01 hasilnya 201 juta. Jadi sebetulnya nilai yang diinginkan Ahmad sekurang-kurangnya itu adalah 201 juta. Nah, kalau misalnya di proposal ditulisnya 250 juta, apakah akan diterima atau tidak? Tentu saja diterima ya, karena itu menunjukkan adanya
margin keuntungan. Tapi kalau misalnya di bawah 201 juta, misalnya ditulis 200 juta, ya, itu masih tetap dianggapnya lebih baik ditolak karena rugi gitu ya.